Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa ya. Kita jumpa lagi ya, walaupun kita belum berjumpa secara langsung karena kita belajarnya melalui online ya. Kita masuk ke pelajaran pertama untuk pelajaran TIK ya, karena minggu lalu sempat libur. Jadi kita belajar yang pertama, mungkin LKS juga sudah dipegang oleh teman-teman, tapi sebelum mempelajari LKS, kita akan mempelajari tentang dasar komputer terlebih dahulu ya. Langsung saja kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk itu kita akan memasuki pelajaran kita pada hari ini. Bagi yang belum kenal ya, nama saya sudah tercantum dalam gambar ini. Ya, kita akan mempelajari tentang ICT atau TIK ya. ICT itu Information and Communication Technology, ya, TIK. Di sini saya juga mengajar tentang desain grafis, ya, dasar desain grafis, kemudian ada programming, ya, pemrograman dasar ya nanti, kemudian tentang computer engineering. Ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep komputer. Komputer itu ya, berasal dari bahasa Latin, komputar, ya, yang mengandung arti menghitung. Bahasa Inggris itu compute atau reckon ya. Jadi komputer itu adalah alat hitung. Jadi kalau kalian mau lihat kalkulator atau mungkin dulu ada alat untuk anak-anak namanya sempoa, itu namanya adalah komputer. Jadi komputer pertama seperti itu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan komputer juga. Kemudian, definisi komputer menurut beberapa ahli. Ya, di sini ada banyak ahli yang mengungkapkan, mengemukakan tentang definisi komputer. Ya, kita ambil beberapa saja karena banyak sekali para ahli. Yang pertama, menurut Hemmaker ya, dalam bukunya Computer Organization ya, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi ya. Yang kedua menurut Robert Blisman pada tahun 1985 dalam bukunya Komputer Annual. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Ya. Pertama, menerima input. Kedua, memproses input ya, yang tadi sudah masuk ke programnya. Yang ketiga, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan. Jadi disimpan dulu setelah diproses. Kemudian menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi menurut Blismer seperti itu. Ya kurang lebih sama dengan Hemmaker. Kemudian yang ketiga, menurut Sanders sama ya. Pada tahun 1985. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Ya, ada banyak lagi. Kita ambil 3 saja cukup ya. Kita pelajari pengertiannya. Jadi, secara garis besar, komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input ya, dan selanjutnya melakukan pengolahan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Jadi gambarnya seperti ini nih. Ada input device masuk ya. Input device itu perangkat device, perangkat device. Perangkat inputan, perangkat masukan seperti keyboard dan mouse. Jadi memasukkan perintah ke dalam komputer ya, CPU atau proses ini, prosesor. Setelah itu disimpan dalam memori. Jadi menurut sender kan disimpan ya dalam memori itu. Backing storage device. Jadi di sini disimpan. Setelah itu ada output. Ya, output device itu seperti monitor dan printer. Jadi kalau kita melihat sekilas baik itu melalui komputer paket PC ya, personal komputer atau mungkin laptop atau mungkin smartphone dan lain sebagainya, itu pasti ada proses yang namanya input, kemudian proses, storage, dan output. Jadi seperti itu. Berikutnya, sistem komputer. Jadi sistem adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Ya. Tujuan pokok sistem komputer, karena kita ada di komputer, jadi sistem secara umum seperti itu.
Jadi kita belajar di komputer, tujuan pokok sistem komputer ada mengolah data untuk menghasilkan informasi. Jadi elemen sistem komputernya terdiri dari tiga ya, hardware, software, dan brainware. Apa itu hardware? Apa itu software? Apa itu brainware? Nah, di sini yang pertama ya, elemennya adalah tadi hardware. Apa itu hardware? Hardware itu perangkat keras, yaitu semua peralatan yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah dalam bentuk fisiknya ya, dalam suatu komputer ya. Perangkat keras ya, perangkat fisik. Ada keyboard, ada mouse, ada monitor dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak atau software, yaitu program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi ada banyak jenisnya software ya. Nanti dibahas. Jadi software itu apa ya? Perangkat lunak yang ada di dalam komputer ya. Jadi komputer itu fisiknya, software itu dalamnya, ruhnya atau jiwanya itu. Wah, itu seperti itu ya, kurang lebih. Yang ketiga adalah brainware, itu manusianya ya, user atau pengguna. Apa itu brainware? Brainware itu adalah manusia atau orang-orang yang bekerja di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Jadi gambarnya seperti ini. Hardware itu fisik ya, seperti monitor ini, fisik. Kalau software itu Windows-nya. Kalau kita menyalakan komputer itu pasti pakainya software, ada software-nya. Jadi di situ ada sistem operasi namanya Windows. Kalau yang pakai Linux ya, pakai Linux. Ini ada penjelasannya nanti. Kemudian brainware itu orangnya. Jadi kalau perangkat keras tidak dipasangi oleh software, maka juga tidak akan menyala. Perangkat keras dipasangi software, tapi kalau tidak ada orangnya, ya nggak mungkin bisa menyala. Jadi semuanya melengkapi ya. Ada orangnya, nggak bisa menyalakan komputer karena nggak ada softwarenya. Ada orang, nggak ada PC-nya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Seperti itu. Jadi saling melengkapi tiga ini, karena ini termasuk elemen sistem komputer. Berikutnya ada hardware komputer. Jadi hardware komputer itu juga ada tiga jenis. Nah, apa saja? Yang pertama adalah input device. Input device itu piranti masukan. Jadi dalam bagian sistem komputer yang berfungsi untuk menerima input, jadi masukan data. Contoh ya, keyboard, pointing device. Pointing device itu ya mouse kalau sekarang ya. Ada scanner, ada sensor, dan lain-lain. Kemudian ada proses. Nah, proses itu alat di mana instruksi-instruksi program komputer untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan dalam alat output. Alat pemproses terdiri dari Central Processing Unit atau Central Processor atau CPU ya, Central Processing Unit, dan Main Memory. Ya. Yang ketiga, alat ketiga, hardware ketiga itu ada output device. Jadi output device itu adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi sebagai penerima hasil pengolahan data dan mengeluarkannya sehingga menghasilkan output. Jadi kalau keyboard itu untuk mengetik ya, mengetik. Maka outputnya ketika dimonitor itu keluar tulisan-tulisannya. Sama kayak di HP misalkan. Atau mungkin kita pakainya mikrofon. Mikrofon itu untuk memasukkan suara. Input data suara. Nanti di speaker keluar suara. Jadi outputnya adalah speaker. Inputnya adalah mikrofon. Prosesnya ya prosesnya di dalam unit komputer itu. Diproses di sana. Kemudian software komputer ya. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang dipakai oleh para pembuat program atau programmer untuk membuat daftar instruksi program yang harus dilaksanakan oleh komputer. Contoh bahasa pemrogramannya ada Basic, ada COBOL, ada Fortran, ada Pascal, ada Assembler. Mungkin kita akan mempelajari salah satunya ya, sedikit. Jadi di sana bahasa pemrograman itu untuk membuat aplikasi ya. Gampangannya seperti itu. Berikutnya adalah sistem operasi. Jadi sistem operasi atau operating system itu adalah suatu program yang berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer. Jadi berfungsi sebagai pengendali kerja komputer. Misalnya DOS, Unix, Windows, Linux. Kalau yang sekarang paling populer ya Windows untuk komputer ya. Untuk para server atau mungkin programmer itu biasanya menggunakan Linux ya. Kalau yang lebih tinggi pakainya yang Macintosh itu Mac yang laptopnya mungkin atau komputernya mungkin Apple ya. Kalau di HP mungkin sistem operasi yang paling populer saat ini ya Android. Itu namanya sistem operasi.
Dia pengendali perangkat keras ya, pengendali komputer, sistem kerja komputernya. Itu namanya sistem operasi. Yang ketiga adalah paket aplikasi. Jadi paket aplikasi itu adalah program yang sudah siap digunakan untuk suatu aplikasi tertentu atau untuk melaksanakan tugas tertentu. Ya contohnya ada WordStar, ada Microsoft Office. Ya Microsoft Office di dalamnya ada paket aplikasinya. Ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Publisher, kemudian ada Visio dan lain sebagainya. Itu di Microsoft Office. Ada Lotus 123 itu ada SPSS. SPSS itu untuk statistik, itu matematika statistik. Misalkan ya, itu adalah software komputer. Ada 3 jenis. Kemudian brainware komputer. Yang di sini brainware juga dibagi 3. Yang pertama adalah sistem analis, yaitu sistem analis yang bertugas mempelajari, menganalisa. Jadi orang-orang yang menganalisa dan merancang membentuk suatu sistem prosedur pengolahan data secara elektronik berdasarkan aplikasi yang dipesan oleh pemakai jasa komputer. Jadi itu orang ya, orang itu sistem analis itu, analisator. Berikutnya adalah operator. Operator itu orang yang bertugas mempersiapkan komputer untuk memproses suatu program. Mulai dari menghidupkan komputer, menjalankan komputer, ya. Kita itu termasuk operator. Kita itu termasuk operator. Kita menyalakan komputer, kita nunggu, kita pakai komputer, ya. Buka aplikasi ini, buka aplikasi itu, buka internet dan sebagainya. Itu adalah operator, ya. Pengguna komputer. Ada lagi nih yang jenis ketiga nih, namanya programmer. Nah, programmer itu adalah orang yang bertugas dalam data processing, ya, programming berdasarkan program spesialisasi. Ada orang yang spesialis membuat program Android, gitu, membuat aplikasi, misalkan aplikasi chatting, gitu ya. WhatsApp itu dibuat oleh programmer, jadi dibuat oleh seorang programmer. Nah, program itu dibuat dari bahasa pemrograman tadi ya, bahasa pemrograman softwarenya. Nanti ketika jadi aplikasi dimasukkan ke HP yang sistem operasinya Android, maka bisa digunakan itu membuat aplikasi. Ada yang spesialis membuat sebuah website, ya. Ada yang websitenya toko online, ya misalkan Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi ada spesialisasi tertentu. Jadi ketika website toko online udah jadi, misalkan Tokopedia, Shopee, atau mungkin Lazada dan lain sebagainya, dibuat sebuah aplikasi Android. Nah, di situ seperti itu. Itu oleh programmer itu yang membuat. Ya. Oke, mungkin hari ini kita akan mempelajari itu saja. Ya, kita mempelajari dasar-dasar komputer saja. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari lanjutannya tentang dasar komputer. Ya, kita belum selesai. Nanti setelah selesai di dasar komputer, kita akan mempelajari tentang apa yang ada di LKS kalian, ya. Apa yang ada di LKS teman-teman. Di sana ada tentang aplikasi, kemudian ada apa namanya tentang jaringan komputer dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian pada hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.